Halo Pisces, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Sidra 7 Tarot. Kali ini saya akan membacakan, saya mengadakan pilih file ya. Dari mana asal jodohmu? Ya, ada 3 file yang harus kalian pilih di sini. Namun ini adalah energi umum yang saya tarik ya. Jika kalian ingin dibacakan secara pribadi, silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang saya tampilkan di video ini. Namun itu berbiaya ya. Jangan tanya lagi kalau udah masuk ngechat ya. Konsultasi pribadi itu berbiaya. Oke. Ini tidak terpaku pada gender, bisa laki-laki bisa perempuan yang mengalami hal ini ya. Jadi tolong disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang kalian alami saat ini maupun yang akan datang. Dari mana? Apakah asal jodoh kamu ini dari masa lalu atau yang sekarang udah di link atau yang akan datang? 3 file ya. Nanti saya akan ambil beberapa kartu dari situ, kombinasikan dengan kartu oracle ini. Oke, pilih ya. Ini file 1, file 2, file 3. Guys, silahkan dipilih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita singkirin dulu yang file 2 dan file 3 ya. File 1 dulu. Jodoh kamu ini udah dealing dengan kamu saat ini ya. Kamu sudah dealing sama dia sekarang. Dia memperlakukan kamu tuh, dia sangat menghargai kamu, dia memperlakukan kamu tuh sebagai sang ratu gitu ya kalau kamu perempuan. Atau kalau kamu laki-laki, dan memperlakukan kamu sebagai sang raja, seperti sang raja. Jadi kalian tuh saling menghargai ya. Saya melihat ada ketulusan di sini, ada cinta sejati di sini ya. Ya, this is the romance of a lifetime. Jadi kamu cinta, dia juga cinta, kalian saling mencintai gitu. Tapi ya terkadang kalau kamu ngomong soal heart to heart conversation misalnya ya, kamu ingin berdiskusi atau kamu ingin kejujuran dia ya, gimana gitu, maksudnya kelanjutan hubungan kita nanti gimana gitu. Misalnya kamu minta ngobrol serius untuk keputusan hubungan kalian nanti, itu dia orangnya nggak mau bahas itu, dia melarikan diri, dia belum siap untuk bicara ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Karena dia masih memiliki beban gitu ya. Beberapa dari kalian ini memang cinta sejati, tapi dia tuh belum melepaskan orang lama gitu ya. Dia belum melepaskan orang lama, atau dia masih terbebani oleh masa lalu dia gitu ya. Makanya dia agak sedikit manipulatif sih ya. Kadang dia suka memanipulasi kamu ngerasa gitu ya, karena ya dia belum lepas sepenuhnya gitu dari masa lalu dia yang toksik itu. Atau dia punya beban keluarga ya, yang membuat dia itu berat untuk mengambil keputusan untuk serius sama kamu gitu ya. Tapi sebenarnya itu akan terjadi ya, namanya juga jodoh. Tapi masalahnya itu, dia belum mau terbuka, dia belum mau ngambil keputusan gitu, karena memang dia masih punya beban gitu, entah beban keluarga atau
mungkin dia ini pernah menikah, dia punya anak, dia punya tanggungan gitu, tanggung jawab, dia tulang punggung, ya, seperti itu. Jadi yang memilih paling satu tuh ya, dia agak tertutup dari kamu dan dia belum berani mengambil keputusan, ya. Tapi di kamu tuh dia manis banget, dia memperlakukan kamu tuh sangat manja gitu, ya, sangat menyenangkan. Cuman kalau bicara soal keseriusan untuk kepastian gitu ya, dia belum berani ngambil keputusan. Jadi sarannya adalah kamu tetap berjalan aja ya. Yang dia mau adalah kita jalan aja dulu. Namun kamu harus tegas ya. Kamu ngalir tapi tegas, supaya di sini dia juga ada warningnya gitu. Maksudnya dia punya ketegasan kamu tuh akan membuat dia tuh agak berpikir gitu ya. Iya ya, hubungan ini tuh harus jelas gitu. Jadi dia mencari cara untuk bisa mengambil kepastian, mengambil keputusan. Ya dia harus mengadakan berpikir keras untuk bagaimana bisa keluar dari situasi yang membebani dia ini gitu, supaya dia bisa menjalani hidup bersama kamu. Karena ya dia pun berhak bahagia ya, nggak harus terus-terusan berada di posisi yang terbebani terus ya. Kalau memang dia ada tanggung jawab keluarga, siapa tahu dengan kamu kalian bisa bekerja sama untuk menanggung bersama gitu. Siapa tahu kamu bisa memudahkan dia ya. Tapi kalau dia ada masalah sama mantan dia karena mereka memiliki anak, ya kamu mensupport dia supaya dia bisa menempatkan posisi dia sebagai seorang ayah atau ibu ya, yang harus peduli kepada anak, tetapi bukan berarti masih berada dalam bingkai mantannya itu, karena ada batas-batas tertentu gitu ya. Ya karena dia harus masuk ke kehidupan baru, jadi dia nggak boleh lagi dikuasai oleh orang lama gitu. Yang penting dia tahu tanggung jawabnya sebagai orang tua itu harus tepat ya. Jadi sepertinya dia ini masih terikat gitu, udah pisah tapi masih terikat ya. Bantulah dia untuk terlepas dari ikatan itu, namun bijaksana gitu ya. Kalau dia punya anak ya kamu harus bijaksana ya, menasihati dia supaya dia seimbang ya. Jangan coba-coba kalau sudah soal anak itu sensitif ya. Jadi anak adalah anak dia, jangan kamu salah bicara, berhati-hati dalam memberikan solusi. Jangan sampai dia negatif thinking dan akhirnya ini menjadi masalah yang besar dalam hubungan kalian ya. Jadi cobalah buat ketegasan dan bukalah pikiran dia dengan kata-kata yang tajam tapi benar gitu. Tajam tapi membuka pikiran dia, mencerdaskan dia. Bukan tajam untuk ngejudge dia, untuk mengacaukan. Jangan ya. Yang jelas dia belum siap aja untuk sekarang ini ya. Oke, untuk kalian yang milih file 2, itu kalian berasal dari masa lalu atau masa sekarang atau akan datang. Di sini saya melihat sekarang ya, saat ini kalian udah dealing juga. Ini orang baru ya, lebih ke orang baru.
Orang ini tulus banget. Dia bisa saja seumuran dengan kamu, atau dia lebih tua dikit dari kamu, atau vice versa ya. Cintanya tulus. Dia beberapa dari kalian ini saling ngeblok karena terkadang dia itu masih membawa trauma dia di masa lalu, sehingga dia kayak berhati-hati sekali dengan kamu. Ya, kalau dia off dari kamu, itu sebenarnya dia sedang menganalisa kamu. Bagaimana sikap kamu? Kamu rindu nggak? Bagaimana sikap kamu ketika kamu rindu? Gitu. Ketika dia ngeblok off dari kamu ya, maksudnya dia narik diri gitu, itu gimana sikap kamu? Nah, itu cara dia mencari tahu kamu tulus nggak sama dia gitu. Karena dia memang tulus, ya. Dia nggak suka main-main dalam hubungan. Dia sangat berhati-hati orangnya. Jadi apapun yang kamu katakan kepada dia itu dia sangat disaring baik-baik. Dia nggak langsung nerima gitu aja ya, disaring baik-baik. Apapun darimu, karena dia nggak mau dikuasai ya. Orang ini memiliki trauma. Dulu dia pernah menganggap pasangannya ini tulus sama dia ya, tapi ternyata tuh pasangan dia ini perayu yang ulung atau pembohong atau manipulatif ya. Orangnya toksik banget, kayak menyia-nyiakan gitu ketulusan dia. Dan pasangan dia di masa lalu, pokoknya orang lama lah dari kehidupan dia tuh pernah menguasai dia dengan ilmu hitam ya, sehingga dia tuh kayak lemah gitu, dibohongin juga nurut ya, dimanfaatin juga nurut, semuanya dia tunduk aja. Makanya di sini tuh setelah dia ngerasa menderita banget sama orang itu, dia mulai memproteksi dirinya, dan dia peka banget terhadap energi-energi mistik ya, gaib gitu ya, maksudnya pelet-peletan gitu. Dia sensi banget, dia peka banget, jadi sangat berhati-hati. Jadi nggak mau mudah tergoda oleh dengan siapapun gitu ya. Dia sebenarnya mencintai kamu, tapi dia teliti dulu gimana sikap kamu, gimana hati kamu, apakah kamu serius, apakah kamu nggak main-main, apakah kamu ini pembohong, apakah kamu itu manipulatif ya. Karena pengalaman dia itu sudah cukup dia menderita, dan dia ngambil pelajaran itu. Makanya di sini dia tuh sangat, kamu melihat dia tuh sangat cermat orangnya. Dia nggak mudah dikuasai ya. Dalam diam tuh dia ingin menyampaikan sesuatu. Kalau kalian sudah pernah ketemu ya, atau sering berjalan berdua, itu tuh kamu bisa ngerasain gimana sikap dia ke kamu. Dia mengayomi ya, dia tulus banget. Kalau jalan berdua tuh sering dia jalan ya, megang tangan kamu gitu, menggandeng tangan kamu di depan orang banyak. Jadi perlakuan dia ke kamu tuh mesra banget. Tapi bukan berarti dia lemah gitu.
Oke, bersama dengan kamu dia nunjukin ketulusan dia, tapi sekaligus dia mencermati kamu, dia meneliti kamu, ya, karena dia tahu hati seseorang gak bisa kita tebak. Makanya dia menilai kamu dari cara sikap kamu, cara kamu bertingkah laku di hadapan dia, cara kamu merespek sikap-sikap dia kepada kamu, ya, itu semua dinilai dia. Orang ini orang yang dewasa, udah matang banget ya, udah mapan mungkin ya, beberapa dari kalian tuh udah mapan, tapi lebih ke matang, pikirannya tuh lebih matang gitu, lebih dewasa gitu. Akhirnya ya kamu nggak bisa menguasai dia dengan segala rayuan maut kamu atau cinta kamu doang, tetapi kamu boleh menguasai dia dengan kebijaksanaan, ya. Bijak itulah yang dia inginkan, ya. Jadi bukan cuma cinta-cintaan aja, tapi kebijaksanaan. Jadi tunjukin sikap kamu yang elegan, sibuklah untuk hal-hal yang bermanfaat untuk dirimu sendiri, maka itulah yang akan membuat dia akan percaya bahwa kamu adalah orang yang patut diperjuangkan karena kamu berbeda dengan yang lain, ya. Nggak usah ngejar-ngejar orang, nggak usah. Orang seperti ini tuh jangan kamu kejar, jangan kamu paksa, karena dia tuh sangat kalau kamu paksa tuh kamu semakin makan hati, ya. Jangan coba-coba kamu mancing atau bermain mencari tahu dia melalui pertanyaan-pertanyaan sulit, padahal sebenarnya kamu ingin cari tahu dia itu lagi ngapain, lagi pokoknya tentang mencurigai dia dengan seseorang yang lain. Itu jangan coba-coba kamu mengatur kata rapi mungkin supaya dia nggak curiga bahwa kamu sedang mencari tahu dia atau mengekang dia, mencari tahu dia, ya. Dia tahu, dia paham, dia ngerti itu semua. Jadi mendingan dilepasin aja gitu, maksudnya nggak usah, jangan membuat dia tertekan, ya. Jangan membuat dia tertekan, itu aja. Karena dia udah pengalaman tentang hal itu dan dia sangat kuat dalam memproteksi dirinya. Oke. Mari kita masuk ke yang memilih file 3, ya. Dari manakah asal jodohmu? Apakah dari masa lalu, masa sekarang, atau yang akan datang? Ya, kok ini kebanyakannya orang baru dan orang yang sudah dealing, ya. Oke, yang milih file 3, ya. Orang ini adalah orang yang akan datang ke kamu, ya. Dia punya masa lalu yang menyedihkan banget, dan dia datang ke kamu itu di saat kamu memang sedang sedih banget. Bertemu dengan kamu, dia bisa meringankan energi dan beban hidup kamu melalui sikap dia, ya. Kehadiran dia membuat kamu tuh bangkit lagi, semangat hidup kamu tuh ada. Jadi energi hidup kamu yang berat tadi menjadi ringan gitu, bisa melanjutkan hidup dengan semangat lagi. Jadi ketika kamu luka banget, datang tuh orang ini gitu untuk mengclear kamu, membersihkan dari kepiluan, kekecewaan, ya. Ya, akhirnya kamu bisa merasa ringan untuk berproses menjadi diri yang baru, yang udah nggak terkontaminasi lagi dengan hal-hal toksik masa lalu.
karena itu berat banget, sedih banget, ngecewain banget. Ya, soulmate, yes, this is your soulmate. Ya, dia memang jodoh kamu, makanya ketika dia datang, ya segalanya tuh kamu ngerasa ringan. Hidup kamu, beban hati kamu, beban jiwa kamu itu terasa ringan, terasa mulai bersih perlahan-lahan. Yang tadi kamu tuh kelihatannya toksik banget ya, hidup kamu tuh kayak pikiran kamu tuh toksik banget ya, karena memang kamu punya trauma yang mengecewakan banget. Tapi ketika dia datang dalam kehidupan kamu dealing sama dia ini, nah disitulah kamu merasa diri kamu tuh kayak refresh gitu ya, kayak di refresh oleh dia. Akhirnya kamu punya semangat baru ya, masih ada semangat hidup gitu. Yang tadinya kamu udah ngerasa mati gue, pokoknya gue ini masalah gue terlalu berat, terlalu besar, udah nggak ada lagi namanya kasih sayang di dunia ini. Gue nggak percaya sama orang lagi, nggak ada orang yang jujur, nggak ada orang yang benar-benar tulus, semuanya hanya manfaatin doang, pembohong. Pokoknya gue udah nggak percaya namanya cinta, nggak ada kerjasama yang bisa saya jalin dengan siapapun, karena semua orang itu pembohong, semua orang itu manipulatif, memanfaatkan, pengkhianat. Kamu gak mudah percaya kepada siapapun lagi. Kamu udah berada di titik terendah hidup kamu. Ternyata nih, datanglah dia dan dia membantu kamu bangkit. Ya, dengan mudahnya kamu bangkit hanya karena beberapa dari kalian tuh sudah bertemu. Ada yang hanya ngechat doang, tapi energinya tuh kayak cepat banget. Jadi kamu lupa ya, kalau kamu udah nanam prinsip bahwa gue nggak akan mudah percaya kepada siapa lagi. Ternyata pas dealing sama dia nih, ngechat aja tuh kamu percaya banget, kamu bisa terbuka tentang masalah pribadi kamu. Kamu lakukan itu terus, tapi kamu gak sadar bahwa kamu tuh udah pernah bilang sama diri kamu gak boleh terbuka tentang hal pribadi kamu ke siapapun. Tapi anehnya dia itu kamu selalu bisa salurkan gitu, dan dia juga nerima gitu. Dia terima kamu, apapun keluhan kamu dia ladeni. Malah dia tuh kadang suka menghibur kamu, kayak ketika kamu tegang ngomongnya serius banget ya, dia arahkan kamu ke bercanda-bercandaan gitu. Jadi ada ritme yang unik di sini yang membuat kamu tuh terbantu untuk nggak setegang kemarin gitu. Jadi cara dia memperlakukan kamu tuh membuat kamu tuh pelan-pelan terbersihkan, tercuci gitu. Karena mungkin pasangan kamu ini terlalu manipulatif dulunya ya, mantan kamu ini terlalu manipulatif. Pokoknya segalanya tuh bertentangan dengan yang kamu inginkan. Semuanya dia merebut dari kamu ya, sehingga kamu tuh ngerasa ini kok nggak adil, tapi kok bisa terjadi ya gitu. Jadi kayak terlalu banyak hal yang bertentangan dengan kebenaran menurut kamu, tapi kok bisa ya itu melekat banget dalam hidup saya. Kenapa itu harus terjadi kepada saya dan dia gitu, padahal saya udah tulus banget berjuang dengan dia selama ini. Kok bisa ya jadi kayak gini, kayak saya yang salah semua, nggak ada artinya pengorbanan saya selama ini gitu. Akhirnya kayak kamu tuh datang bertemu dengan orang ini tuh dengan jiwa kamu yang sangat toksik, karena ya gimana ya, buntu kamu. Kadang tanpa sadar kamu tuh ungkapkan kemarahan kamu ke mantan kamu tuh ke dia. Jadi dia tuh ngerasa kayak kamu memperlakukan dia tuh seperti tempat sampah ya. Kadang kamu stres dengan masa lalu kamu, masih tertekan dengan mantan kamu nuangkan ke dia.
Kamu lampiaskan ke dia, marahnya ke dia. Tapi dia tuh kalau dia lagi sibuk, ya dia nggak ngubris kamu sama sekali. Dia menunggu kamu tenang, ya. Tapi kalau dia lagi ada waktu untuk ngubris kamu, itu tuh dia bikin kata-kata yang lucu sehingga kamu akhirnya datar. Yang tadinya emosi kamu tinggi banget, kamu buntu banget, pokoknya kamu ingin meronta gitu ya, itu ketika dia lagi punya waktu untuk melayani kamu ya, dia akan memberikan kata-kata atau masukan atau solusi itu yang dengan cara yang unik, lucu, sehingga kamu akhirnya sadar bahwa oh iya ya, saya terlalu tegang kali ya ke dia, kasihan dia. Jadi situ kamu tuh sadar, oh ya, saya nggak boleh membawa sikap toksik saya yang biasa saya lakukan di masa lalu karena saya menghadapi orang yang berbeda. Saya jangan menganggap dia sama, cuma kamu sering lupa karena kamu terlalu lama diobok-obok sama orang masa lalu yang toksik ini. Jadi kamu sering lupa gimana bersikap di hadapan orang baru ini, ya. Tapi orang baru ini tuh sungguh dewasa, jadi dia paham tentang kamu. Kadang kamu bingung, kamu nggak tahu apa orang ini serius sama saya atau enggak, karena kadang dia nggak ngubris. Sebenarnya dia bukan nggak ngubris kamu, tapi dia menghindari masalah karena dia udah tahu ketika kamu sedang berkata bagaimana itu akan menimbulkan suasana yang seperti yang nanti jadi gimana gitu. Makanya kalau dia menghindar, dia sudah tahu kamu pasti sedang emosi gitu. Tapi kalau kamu berkata yang enak gitu, yang menggambarkan tentang suasana kamu lagi senang, dia senang banget ngobrol sama kamu asalkan dia nggak sibuk. Jadi seperti itu ya. Jadi orang ini juga pun punya masa lalu yang toksik juga, pernah dihianati, diselingkuhi, dimanfaatin, dimanipulasi ya. Ketika bertemu dengan kamu juga tuh, walaupun kalian sama-sama buntu, tapi dia punya cara untuk meringankan, membersihkan energi toksik kamu, dan kamu juga punya cara yang unik juga untuk meringankan, membersihkan dia dari energi toksik dia di masa lalu. Mungkin kamu sering memberikan dia support, motivasi, yang memberikan dia semangat ya. Kamu sering memuji dia, kamu memberikan kasih sayang yang sangat tulus ya. Yang namanya soulmate itu, walaupun dulunya kalian sangat toksik, walaupun kalian itu bertemunya di saat kalian sama-sama sedang buntu, kalau sudah soulmate ya sevibrasi, sefrekuensi ya. Jadi memang buntu nih sama buntu, tapi karena sefrekuensi, sevibrasi, akhirnya tuh nyambung aja dengan cara, kayak keajaiban gitu. Kok cocok ya sama dia gitu ya. Jadi orang ini tuh kayak nanti tiba-tiba dia akan melamar kamu atau menampilkan keseriusan dia, kejujuran dia ya. Yang dulunya susah banget dia ngomongin tentang perasaan dia, kejujuran dia, nantinya dia akan melakukan itu secara tiba-tiba. Jadi kamu tunggu aja ya, santai aja. Jika kamu masuk dalam pembacaan ini, berarti jodoh kamu memang orang yang sudah dealing dengan kamu atau orang baru. Oke? Sampai di sini ya Pisces. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.